sambil menunggu yang lain, kita mulai saja perkuliahan kita pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk materi yang ke-12 ya. Ya, semoga teman-teman selalu sehat gitu ya, sehingga kita semua nanti bisa memasuki ujian akhir semester nanti gitu. Ini kebetulan di tempat saya sedang hujan, nanti saya mohon maaf bila nanti seandainya di tengah-tengah saya mengajar jaringannya terganggu gitu ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman semua, hari ini kita akan banyak membahas mengenai perubahan sosial, gitu ya. Memang dalam konteks sosial, kita tidak bisa dilepaskan dengan namanya perubahan, gitu ya. Biasanya hal yang menjadi perubahan buat diri kita adalah berdasarkan kebutuhan, gitu ya. Orang kan begitu ya. Zaman dulu misalkan komunikasi, ya karena sesuai zamannya ya, mungkin tidak sekarang. Tapi kalau sekarang perlu komunikasi yang cepat, kemudian penyimpanan uang dalam bentuk cashless gitu ya, tidak harus tunai, itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Kemudian banyak teknologi dibutuhkan hingga menjadi kebutuhan banyak perubahan terjadi di masyarakat gitu ya. Pembayaran kita tidak lagi tergantung oleh masalah bayar tunai segala macam itu ya. Baik, saya akan share screen-nya. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa untuk mendownload materi perkuliahan, kemudian mengerjakan tugas, menanggapi forum dan presensi, karena itu menjadi bagian dari perkuliahan. Oke. Nah, kita akan bicara mengenai konsep perubahan sosial. Nah, tadi saya bilang gitu pengantarnya, bahwa dalam kehidupan ini pasti ada yang berubah gitu ya, dalam kehidupan kita. Saya sih bersyukurnya di usia saya sekarang ini saya masih bisa menikmati perubahan yang begitu cepat gitu ya. Terus saya kecil saya masih menikmati lingkungan saya, masih kali, sawah segala macam. Masih ngerasain tuh berenang di kali gitu. Terus mengalami reformasi, mengalami perkuliahan sampai sekarang mengalami zaman yang mungkin dulu tidak terbayangkan sebelumnya. Di mana orang bisa bertatap muka dimanapun tepatnya dan kapanpun, tidak tersekat-sekat oleh wilayah gitu ya. Media juga berperan lebih jauh lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, perubahan sosial bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang baru yang ada di dalam masyarakat gitu. Dia menciptakan sebuah keadaan yang berbeda dari keadaan sebelumnya dalam sistem sosial. Pasti gitu ya teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang perubahan sosial, kita akan bicara tentang perubahan yang memang sifatnya menyeluruh, yang mempengaruhi dari masyarakat gitu. Tadi ini perubahan ini berdasarkan atas kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Mungkin kalau masyarakat tidak butuh, itu mungkin tidak akan terjadi perubahan, disesuaikan dengan itu. Dan pasti situasi akan berbeda dari sebelumnya. Ya. Kita lihat. Nah, apa yang menjadi konsep dari perubahan sosial? Adanya perbedaan. Pasti. Dulu waktu ini saya contohnya ini gambar apa nih coba? Di tol ya. Dulu sebenarnya kalau kita bayar tol lewat tunai gitu kan, ada pos-posnya gitu ya. Dan itu kadang sampai bikin ngantri segala macam gitu. Nah, kalau sekarang enggak. Dengan e-tol mungkin lebih cepat gitu ya. Dan tidak perlu ada penjaga tol juga. Dulu kan gitu ada penjaga tol. Jadi harus memanfaatkan orang gitu untuk bekerja. Sekarang lebih efektif dan efisien. Oke. Adanya perbedaan di situ. Tidak lagi sama. Hanya memang konsekuensinya adalah kita harus mempunyai saldo di ini kita di di e-tol kita gitu ya. Karena enggak ya kita mungkin tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tadi kegiatan kita, tadi misalkan tol gitu ya. Lalu ada waktu yang berbeda.
zaman 2000-an itu trennya waktu awal-awal ada HP. Saya masih ingat tuh HP-nya modelnya yang kecil-kecil, ukuran segini. Itu trennya segitu. Semakin kecil HP, semakin tipis HP itu semakin keren dulu ya. Segini nih, saya masih ingat. Dulu rajanya masih Nokia gitu ya. Ada Nokia, ada Siemens gitu ya. Saya punya kayak gitu yang tipis gitu. Nah, padahal cuma bisa telepon sama SMS aja gitu. Tapi itu kayaknya udah keren banget gitu ya. Kemudian muncul lagi model QWERTY. QWERTY juga keren. Sampai sekarang muncul smartphone. Pasti punya waktu yang berbeda. Era 2000-an teknologinya seperti ini. Pertengahan tahun 2000-an, 2005 sekian itu pasti era segini. Terus gitu. Ada perbedaan. Media yang digunakan juga berbeda-beda gitu. Dulu zaman saya tahun awal 2000-an tuh kerennya apa? Yahoo Messenger gitu. Sekarang udah jarang digunakan. Gitu. Sekarang udah media sosial segala macam. Ada perbedaan waktu. Kemudian berada dalam keadaan sosial yang sama. Masyarakat sama. Sama-sama di sini kan. Sama-sama di Bekasi, sama-sama di Jakarta gitu. Suasananya nggak jauh beda. Artinya dalam sistem yang sama. Ini beberapa pendapat ya untuk definisi perubahan sosial. Ini menurut Sela Sumardian terkenal ahli komunikasi yang kemudian menjadi pemerhati budaya. Gitu ya. Dia memang terkenal dengan ini sosialnya. Segala perubahan di lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial. Ada perubahan dalam sistem sosial. Termasuk dalam ada nilai-nilai, sikap, pola perilaku yang terapkan dalam masyarakat. Jadi kalau Sela Sumardian memandang terjadinya perubahan sosial itu merubah tatanan yang ada. Tatanan itu bisa berarti tradisi-tradisi yang ada, stratifikasi yang ada, kemudian sikap dalam berperilaku, pola komunikasi berbeda, segala macam. Gitu. Itu yang berubah itu. Dan secara konsep, ini kalau diteruskan lagi adalah yang berperan apa? Peran dari media. Khususnya media massa yang menentukan banyak mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan sosial di kita. Nah, McLever apa? Menyebutkan perubahan sosial adalah perubahan-perubahan sosial yang merupakan sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Kalau tadi Sela Sumardian lebih mengamati secara keseluruhan, ya. Kalau McLever lebih mengerti pada hubungan antar manusia. Ada interaksinya sudah mulai berubah. Misalnya apa? Dari cara komunikasinya gitu. Saya misalkan dulu kalau main itu kecil ya main itu ke rumah teman, tinggal nyamperin teman gitu, tinggal panggil namanya aja gitu ya, tinggal teriak aja dari luar rumah gitu ya. Kalau nggak dicariin berarti orangnya nggak ada. Kalau sekarang kita enggak kan, kita pakai media sosial WA dulu, ada di rumah nggak mau main gitu, ya udah. Terus sampai depan rumahnya juga kita nggak langsung assalamualaikum, telepon dulu gitu. Ini udah di depan rumah nih, kan kayak begitu ya, beda. Bahkan boleh dibilang kemudian teknologi menciptakan orang suka menyamang istilahnya orang dari yang tadinya jauh jadi dekat, yang dekat malah menjauh gitu. Ya kan kita kalau dekat banyak yang asik dengan ininya ya, dengan HP kita. Berapa banyak kalau kita di public umum, di kereta, di bus segala macam tempat umum, orang saling berdekatan, tapi tidak saling bersahutan gitu ya. Tidak saling berkata-kata karena tadi sudah Pak, mulai mohon maaf Pak, ya. Kenapa? masih ada yang belum di ACC katanya. Belum di ACC. Ya. Kan sudah ada undangannya di ini. Tinggal ngautin tautan aja. Masa sih? Masa ada gitu-gituan? Ya Pak, ini Aliansa katanya minta di ACC apa gimana ini? Nggak ada di saya tuh, nggak ada notifikasi ACC segala macam. Nggak ada tuh. Kan lagi pula juga tinggal masukkan passwordnya aja kan. Kalau itu kan begitu Zoom. Ada passwordnya, ada ininya. Bukan di ACC. Beda dengan Google Meet. Kan ada itu ya, passwordnya. Coba ya. Baik, kita lanjutkan.
Nah, ini menurut Samuel Kuing, dia bilang apa? Perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Ada modifikasi, berarti kalau kita bicara modifikasi berarti ada inovasi. Inovasi kita bicara apa? Adanya pembaharuan dari yang sudah ada. Itu adalah inovasi. Itu yang disebut dengan modifikasi ya. Istilahnya gitu teman-teman ada dua ya, ada inovasi dan ada invensi. Dua hal yang mirip tapi berbeda artinya. Teman-teman mungkin jarang mendengar kata invensi ya. Kalau inovasi berarti kan dari sesuatu yang sudah ada kemudian kita perbaharui gitu ya. HP gitu ya, berkembang menjadi smartphone misalkan. Atau dulu pesawat terbang diciptakan sekarang sudah menjadi helikopter, pesawat jet, Airbus segala macam berbeda kan gitu. Nah, tapi ketika pesawat ketika pertama kali ditemukan itulah invensi atau orang disebut inventor. Nah, invensi ini berarti benar-benar temuan baru yang berdasarkan hasil pengamatan. Terbuatnya pesawat oleh Wright bersaudara itu kan berdasarkan dari Wright bersaudara ini ahli mesin. Kemudian dia melihat mengamati burung terbang. Kemudian dia mulai berpikir bagaimana kemudian manusia juga bisa terbang seperti burung. Gitu. Dibuatlah pesawat terbang. Gitu. Dulu masih sederhana ya kalau kita lihat pesawat yang kayu. Gitu. Nah dari situ kemudian berkembang. Perkembangan ini yang kemudian modifikasi ini kemudian menjadi inovasi. Nah Samuel Kunik menyertai dari situ perubahan-perubahan yang ada. Pasti tadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini saudara kembar nih. JL Jilin dan JP Jilin apa dia bilang. Perubahan sosial sebagai variasi dari cara hidup yang telah diterima. Karena kondisi geografis, material, segala macam. Jadi ini kalau menurut saudara Jilin ini ya, ini dia melihat dari semua aspek terjadi perubahan sosial. Geografis, berarti kita bicara tentang tempat yang mungkin wilayahnya berubah. Mungkin tadinya terkena tsunami, terkena gempa hingga dia harus berpindah. Atau keadaan penduduk sudah tidak ini, sedang berubah gitu ya. Kemudian material, kemudiannya berubah. Munculnya budaya-budaya baru yang masuk dalam masyarakat. Ya kemudian bercampur dengan budaya yang ada gitu, menjadi budaya yang baru lagi gitu. Ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk juga mempengaruhi dari perubahan-perubahan yang ada gitu. Banyak sekali contoh di daerah Jawa Tengah, di sebagian Jawa Barat juga yang menjadi lumbung padi, itu banyak daerah-daerah yang tadinya menjadi lahan pertanian, sumber pertanian, kemudian menjadi seolah-olah tidak ada kegiatan. Kenapa? Anak-anak mudanya sudah tidak tertarik dengan pertanian. Mereka lebih memilih kerja di kota, kerja di pabrik, industri. Lahan pertaniannya, jadi desa pun lahan desa pun hanya diisi oleh orang-orang tua gitu. Anak mudanya udah itu terjadi perubahan material. Terjadi komposisi penduduk berubah. Yang tadi mungkin banyak anak muda sekarang tinggal orang tua aja. Atau mungkin di suatu daerah yang tadi komposisi penduduknya banyak laki-laki sekarang banyak perempuan misalkan karena faktor fertilitas kelahiran. Bisa aja kayak begitu. Adanya penemuan baru segala macam juga banyak berubah. Ya. Konsepnya itu perubahan sosial. Ada suatu hal yang berubah. Nah, kita lihat ini. Ini apa nih? Tadi ya yang saya bilang. Ini orang satu kereta berdekatan, tapi tidak saling bersahutan, tapi tidak saling berbicara gitu ya. Jadi asik dengan dunianya, dengan smart masing-masing. Nah, yang di sini adalah ini saya ambil dari konsep kerja mobile working gitu ya. Jadi kerja bisa di mana saja, memanfaatkan HP gitu. Saya pernah kerja seperti ini ya. Jadi di perusahaan media saya pernah kerja. Jadi saya ke kantor paling cuma sebulan sekali gitu ya. Datang cuma buat rapat aja. Gitu. Nah selebihnya kita di sini. Penugasan lewat aplikasi aja. Penugasan harus ke sini, ke situ, ke situ. Laporan gitu. Kita juga memasukkannya lewat aplikasi tertentu atau bisa juga backup lewat kirim email. Biar foto segala macam. Kemudian di rumah, di tempat yang lain ada yang mendesain. Gitu. Jadi waktu itu konsep kita adalah kita membuat konten medianya.
Jadi kita sebagai tenaga untuk bagaimana media tuh jadi. Jadi si klien ini tinggal nerima jadinya seperti apa. Untuk yang mencetak berapa banyak tuh terserah kliennya gitu. Jadi kita digaji hanya sampai soft copy-nya aja gitu. Tapi yang melakukan peliputan kita, yang memfoto kita, yang mendesain kita gitu. Klien hanya tinggal jadinya aja seperti saya bilang. Tidak tinggal cetaknya segala macam. Makanya waktu itu klien kita banyak. Jadi perusahaan kita seperti kayak konsultan media gitu ya. Menyediakan yang sudah siap dikonsumsi oleh. Kayak gitu konsepnya. Nah, konsep ini kemudian yang saya angkat menjadi tesis saya dulu di S2 saya gitu. Jadi saya banyak bermain di situ gitu. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Ini saya juga nggak banyak ininya PPT-nya. Yang jelas adalah konsep perubahan sosial adalah bagaimana perubahan yang terjadi di sekitar kita itu banyak hal yang mempengaruhi. Ya. Yang pasti adalah perubahan yang terjadi itu karena adanya kebutuhan manusia itu sendiri. Tadi manusia ingin cepat, ingin serbuannya serba praktis. Pembayaran sekarang sudah mulai cashless ya, non tunai dibanding tunai. Apalagi kemudian masalah kita naik kereta segala macam transportasi sudah menggunakan sistem satu kartu, gitu ya, kemana-mana. Ya apalagi nanti dia akan semua all in nanti akan satu kartu menggunakan seperti kayak KTP. Jadi KTP bisa digunakan buat semuanya, buat transaksi keuangan, buat naik kendaraan segala macam. Nanti akan seperti itu dibuatnya. Jadi satu ini buat semua. Nah itu satu sisi memang semakin memudahkan ya kita segala sesuatunya. Tapi satu lagi apa? Ini seolah-olah kita sudah tidak punya privasi lagi dalam hidup, ya. Karena dengan gitu jadi kita orang tahu kita berada di mana. Mudah aja gitu kan. Teman-teman kalau pakai yang aplikasi Peduli Lindungi deh, ya. Kan kita kemana-mana harus scan barcode kan, Peduli Lindungi. Oh kita ada di sini nih. Lagi ada di IBM scan barcode. Ada di mall apa, ada di mana. Jadi kan orang atau yang punya kewenangan melihat yang punya untuk Peduli Lindungi, katakanlah unsur pemerintah lah ya, yang bisa masuk ke aplikasi Peduli Lindungi, dia akan melihat, oh ini di sini, oh Dian lagi di sini, oh Fahri lagi di sini, Adam lagi di sini, Damar lagi di sini, kan kelihatan dari Peduli Lindungi itu. Karena setiap datangnya tempat scan barcode gitu, contoh. Ini memang gitu. Perubahan yang di kita akan menuntut konsekuensi yang lain. Nah, kalau kita bicara perubahan-perubahan juga, itu akan banyak hal yang terjadi, yang mendorong terjadinya perubahan. Tadi sudah jelaskan masalah geografi, wilayah tadi ya. Wilayahnya misalkan tadi terkena gempa atau pasti kan dia bertransmigrasi ke tempat yang lain. Watra pendidikan juga zaman perubahan. Mungkin kalau satu masyarakat tadinya mungkin banyak pendidikan SD, kemudian dengan pendidikannya masyarakat yang berpendidikan tinggi pasti akan berbeda. Terus gitu. Ya, sarana telekomunikasi segala macam. Dan yang pasti perubahan itu pasti. Ya. Kita harus siap menerima dia perubahan. Kita harus bisa adaptif terhadap perubahan. Jangan sampai kita yang tertinggal. Kalau kita tidak mau adaptasi terhadap perubahan, ya kita siap-siap tertinggal. Saya umur segini juga, saya harus bisa adaptif terhadap perubahan yang ada. Saya harus menggunakan teknologi yang ada, gitu ya. Kalau nggak, saya yang tertinggal. Nah, gitu teman-teman, yang bisa saya sampaikan pada materi pada malam hari ini. Sebelum saya buka link pertanyaan, saya minta teman-teman yang bisa dibuka kayak kameranya dibuka ya. Kita mau saya ambil screenshotnya dulu. Silakan teman-teman. Sebelum saya buka pertanyaan, dibuka kameranya. Silakan. Oke. Udah semuanya? Wah, yang baru buka laki-laki semua. Iya, saya ambil screenshotnya ya. 1, 2, 3. Nah, set dulu.
Sekali lagi saya ambil ya. 1, 2. Saya set dulu. Baik teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan pada materi kita pada malam hari ini? Ada yang mau tanyakan mengenai konsep perubahan sosial? Gitu. Jadi memang terjadi ya dengan diri kita, yaitu teman-teman pasti ngalami lah ya konsep-konsep seperti ini. Mungkin dari zaman SD, SMP, SMA pasti akan terjadi terlihat banget gitu perubahan-perubahan yang ada, terutama mengenai teknologi komunikasi gitu ya. Nah, kita sebagai orang komunikasi juga harus tadi adaptif dan tahu tentang perubahan-perubahan yang ada. Bagaimana revolusi industri 4.0, 5.0, keberadaan metaverse segala macam. Teman-teman paling tidak harus tahu gitu. Karena mau nggak mau nanti ini kan menjadi bagian dari dunia teman-teman gitu ya. Mau nggak mau kita kan berhadapan dengan itu. Metaverse sudah menjadi walaupun sekarang di ini ya belum banyak, tapi sudah mulai mungkin akan ke sana. Dunia akan sangat tergantung pada dua hal, listrik dan internet. Itu sudah menjadi hal yang tidak bisa diinikan lagi. Dan semuanya akan berubah. Kita harus siap untuk berubah. Oke, teman-teman. Oke, ada yang mau tanyakan nggak dari sini? Ada yang mau tanyakan? Pak, saya mau tanya. Ya, gimana Damar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, saya Damar ingin bertanya, Pak. Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah melakukan sebuah inovasi, yakni pemindahan bentuk dari KTP menjadi eKTP. Namun pada penerapannya, beberapa masih ada yang beberapa lembaga tuh membutuhkan yang namanya fotokopi eKTP. Nah, apakah penerapan seperti itu bisa dikatakan sebuah gagalnya suatu perubahan sosial atau penghambat perubahan sosial, atau bagaimana ya Pak? Kalau menurut pandangan Bapak. Terima kasih Pak. Ya, itu saya lebih nyetir kepada ketidaksiapan perubahan. Konsep dari atas semuanya berubah, tapi di bagian bawahnya secara infrastruktur itu kurang dipersiapkan secara matang. Idenya oke, gitu. Tapi secara pendukung ini yang ini. Kadang-kadang memang banyak kebijakan-kebijakan di kita yang seperti itu. Kebijakan-kebijakan yang memang di atasnya kayaknya ini sudah modern sekali, tapi di bawah-bawahnya sarana-prasarananya masih ini. Tadi contoh iktp. Harusnya dengan iktp kan semuanya akan mudah terhubung ya, gitu ya. Dengan kita mengecek nik aja, oh ini pajaknya sekian, ini urusan sekian segala macam gitu. Nah, tapi karena alat-alat di bawahnya mereka yang tadi kependudukan tadi tidak saling connect ke yang lainnya, itu yang menjadi penyebab masalah. Gitu. Saya kira kalau untuk yang buat negara kita bukannya penghambat ya. Kalau penghambat kan benar-benar kalau kata-kata penghambat kan berarti dihambat, benar-benar nanti tidak boleh terjadi misalkan gitu. Ini lebih kepada ketidaksiapan. Lambat laun saya yakin bisa kok gitu. Hanya perlu waktu aja gitu ya. Buat negara kita memang begitu gitu ya. Orang-orangnya harus perlu dilatih gitu ya. Dibicarakan secara umum. Jadi harusnya kebijakan yang dibuat sebelum ditelurkan ke masyarakat misalkan itu harus selain edukasi juga infrastrukturnya dipersiapkan gitu. Tidak hanya masalah iktp, masalah TV digital aja deh. Gitu. Itu juga masih menjadi problem gitu. Padahal per November tahun ini itu nanti konsep TV analog akan ditiadakan. Orang tidak akan bisa menonton TV lagi secara ini, harus menggunakan TV digital misalkan. Dan saya yakin juga banyak orang yang nggak tahu apa sih TV digital gitu. Bedanya apa sih dengan TV analog misalkan? Itu kan misalnya gitu. Ya memang itu banyak hal ya. Saya bilang lebih pada keterlambatan sih. Masalah ketidaksiapan. Ketidaksiapan itu tidak hanya dari masalah infrastruktur orang-orang itunya ya, tapi juga dari orang-orangnya yang mungkin belum siap. Itu sih Damar ya.
Nah, ini tugas kita nih mahasiswa nih. Harus bisa ini. Baik, Pak. Oke. Berarti memang lebih ke arah ketidaksiapan Betul. masyarakat dan pemerintah gitu ya, Pak? Iya, betul. Ya. Betul. Bukan Iya, baik. menghambat sih. Iya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, sip. Oke, teman-teman, ada yang mau tanyakan lagi dari program kita pada malam hari ini? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, kita sudahi program kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sampai ketemu lagi ya.